Hari ini topik yang disampaikan itu adalah luar biasa, persatuan. Maka yang akan saya bahas nggak lain nggak bukan yang selain persatuan aja. Bagaimana maksudnya? Gini. Memang ada perintah dalam Al-Quran bersatulah gitu ada. Contohnya di mana? Silakan. Sekarang jawab contohnya di mana? Biar saya bisa menyicipi. Tadi pas makan ketannya ngomong, pas giliran dagingnya sudah ngomong, gue belum kemakan dagingnya. Silahkan sebutkan ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita bersatulah, silakan. Ayo. Yang mana itu? Yang mana dong? Yang mana kan? Surat apa ayat berapa dan bacain? Ayo. Browsing aja Google. Jangan malu-malu dah. Jangan malu-malu. Pakai Google. Bacain. Ayo silakan. Ali Imran ayat 19. Apa itu? Sesungguhnya agama sisi Allah ialah Islam, tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa juga berada ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat berhukumannya. Inna dina indallahi Islam, itu ayat. Yang saya minta bersatulah gitu. Supaya umat Islam seluruhnya bersatu. Ada enggak perintahnya? Ali Imran 103 apa bunyinya? Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah seraya berjamaah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada saat masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan bersatulah, bukan dan berpegang teguhlah pada tali Allah. Yang saya minta ayat dan bersatulah. Wahai umat Islam, bersatulah. Ayatnya yang mana? Ada nggak? Coba. Dan umat Islam, seluruh umat Islam diminta bersatu, ada nggak? Kalau tadi yang dibaca itu jangan bercerai-berai. Beda. Jangan bercerai-berai. Yang saya minta bersatulah. Perintah untuk semua umat Islam agar bersatu. Coba. Perintah agar semua Islam bersatu, ada nggak? Bismillah. Ayat berapa? Surat apa ayat berapa? Al-Imran 3 tadi udah. Wa'tasimu bihablillah jami'an, berpegang teguhlah. No? Gimana coba? Artinya gimana? Berpegang teguhlah kepada agama Allah dan tetaplah bersatu. Janganlah berbuat sesuatu. Tetaplah bersatu itu bukan kalimat Quran. Artinya aja itu kan udah diartiin. Itu penjelasan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kepada tali Allah seluruhnya. Wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Yang bersatulah coba di surat apa ayat berapa? Silakan. Al-Hasr. Coba. Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau juga tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, dan hati mereka bersatulah. Yang ketiga itu karena tentunya mereka dalam kaum. Ya.
Ini peringatan dari Allah, informasi bahwa musuh Islam itu sebenarnya kamu kira mereka bersatu, tidak. Mereka berpecah belah, mereka saling cakar-cakaran. Itu maksudnya suratul Hasyr. Ayo bersatulah, ayo dalam Al-Qur'an. Saya lagi doain yang bikin ini nih, yang metik ini. Ini kan daun kelapa. Daun apa? Daun bambu. Siapa yang metik? Lagi pikir siapa yang metik ini dulu ya. Terus dijual ke pasar, dibikin ini, ya Allah, sampai jadi makanan. Siapa yang metik ini dulu? Siapa yang keringin? Siapa yang ngelapin? Siapa yang bersihin? Kadang-kadang kalau lagi makan mikir begitu, terus sampai nggak kemakan. Udah belum? Ketemu nggak? Kagak bakal ada, Pak. Cari kalau sampai ada. Kagak bakal ada. Kagak bakal ada, Pak. Hadis, gimana coba bunyinya? Kita ngobrol aja santai, nggak formil mana, tenang-tenang aja. Ntar formil dilaporin lo, dipanggil bareskrim lo. Ngimpi aja kita dilaporin. Iya. Coba Pak, itulah Allah Subhanahu wa taala tahu Pak persis. Umat Islam bersatu kagak bakalan. Nah, cakep lah. Jadi kasih tahu kuncinya sama beliau. Kagak bakalan, Ji. Namun kata Allah, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Beda, nggak apa-apa beda. Ente mau pakai kunut ke, ente nggak mau pakai nggak apa-apa. Jangan musuhan, karena perintahnya wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Itu yang ketemu dalam Al-Quran. Berbeda, nggak bisa kita hindari. Yang nggak boleh, jangan bercerai-berai. Hadisnya tadi, wala tabaghadu, wala tahasadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallah ikhwana. Jangan saling iri, saling dengki, saling ngata-ngatain, saling nyinyir. Jangan udah, saling fitnah. Udah jangan. Wa kunu, dan jadilah kalian. Wa kunu ibadallah ikhwana, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi yang diperintahkan itu adalah jangan bercerai-berai. Untuk satu ide, satu pemikiran, satu bahasa, satu pendapat, tidak mungkin. Ini pasti ada ikhtilaf. Dan Rasulullah yang bilang bahwa ikhtilaf di umatku itu adalah rahmat. Ya udah terima itu. Sekarang masalahnya kita nggak boleh beda. Ini yang celaka. Beda dikit pendapat, panggil. Kurang ajar. Beda dikit pendapat, nggak boleh, nggak bisa dong begitu. Dilaporin, yang ngelaporin yang kurang ajar. Kalau polisi mah tidak, dia berjalan sesuai dengan rule dan aturan. Kalau ada yang laporin baru dipanggil. Nah yang laporin ini yang kurang kerjaan. Beda pendapat nggak boleh. Nah ini saudara yang saya ingin sampaikan. Umat Islam beda nggak apa-apa. Yang nggak boleh musuhan. Wala tafarraqu. Beda nggak apa-apa. Anda bilang maulid bagus, sunnah banyak dalamnya bacain. Ente ada yang bilang bid'ah, kan ini ngerusak persatuan. Ente nggak mau maulid nggak apa-apa Pak, tapi jangan doain kita masuk neraka dong. Qulu bid'atun dhalalah wa qulu dhalalatun finnar. Jangan dong. Itu bukan untuk maulid. Ya. Maulid itu nggak kena yang pakai kayak begitu. Yang ngomong siapa? Ustadz Kiranda ngomong begitu. Ustadz Khalid Basalamah ngomong begitu. Ayahnya Ustadz Khalid Basalamah masih tuh tahlil maulid, apa dikafirin sama beliau? Kagak. Ini yang di bawah-bawah ini Pak, yang suka ngerecokin. Ustadz Khalid Basalamah tuh guru aneh. Aneh ngaji sama beliau, tapi aneh nggak pernah berhenti bikin maulid. Tiap malam Jumat di rumahnya maulid. Dari zaman nenek-nenek aneh juga begitu. Sekarang karena kesibukan aneh bikin sebulan sekali maulid di rumah. Mau bulan maulid kek, nggak bulan maulid kek, aneh bikin. Kenapa? Di situ dibacain riwayat Nabi Muhammad. Di situ ada Quran, ada hadis. Di situ
Kumpul semua orang, bagi-bagi sedekah, bagi-bagi makanan, gimana nggak hebat? Aneh sampai sekarang tetap pakai kunut. Yang nggak mau pakai kunut nggak apa-apa, tetap saudara gue Pak, betul nggak begitu? Ente mau pakai nggak apa-apa, ente nggak pakai nggak apa-apa. Kita saudara. Jadi bersatu dalam satu pemikiran kagak mungkin Pak. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari enggak satu pemikiran dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena akhirnya yang satu mendirikan Muhammadiyah, yang satu mendirikan Nahdlatul Ulama. Musuhan enggak mereka? Kagak. Kiai Haji Abdullah Syafi'i NU Tulen, aneh ngaji juga sama beliau. Aneh juga NU Tulen juga. Almarhum Buya Hamka Muhammadiyah. Musuhan enggak mereka? Enggak Pak. Subhanallah. Satu ketika Buya Hamka diundang. Kiai dulu. Kiai Abdul Syafi'i diundang di Masjid Al-Azhar Kebayoran. Semasa hidupnya. Tahu dong Masjid Al-Azhar Kebayoran? Buya Hamka. Dan kebetulan ceramahnya kuliah subuh. Ceramahlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Ulama Betawi NU dari Masjid Al-Barkah Syafi'iyah. Ceramahlah beliau di Al-Azhar. Ente tahu sampai di Al-Azhar ini ceramah subuh. Kiai Haji Abdul Syafi'i habis salat, habis ruku, yang kedua ya tidak sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Langsung sujud. Allahu akbar. Nah di belakang santrinya ngingetin subhanallah gitu kan. Kan sujud sahwi akhirnya. Enggak juga. Enggak baca kunut dan enggak sujud sahwi. Sujud sahwi. Ditanya, kenapa Kiai enggak sujud sahwi? Kan enggak baca kunut. Apa katanya? Karena di belakang kita bermakmum Buya Hamka. Coba. Dahsyat enggak tuh persatuan begitu? Dahsyat. Giliran Buya Hamka diundang ke Masjid Al-Barkah Syafi'iyah. Pas Buya Hamka diminta juga kuliah subuh. Buya Hamka pakai kunut. Buya Hamka pakai kunut. Lihat, pintar sama pintar akur. Yang ribut pasti. Gue mau ngomong goblok gak enak. Yang berantem begitu. Lu ada kafiran akhirnya. Makin banyak orang kafir akhirnya. Jadi kafirin orang Islamnya bagaimana? Ya Allah ya Rabb. Jadi jamaah sekalian, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala tetap berpegang teguh pada tali Allah. Bihablillahi itu tetap pegang teguh. Apapun yang terjadi pokoknya mesti pegang semuanya. Gitu. NU mesti pegang ini tali. Muhammadiyah mesti pegang ini tali. Persis mesti pegang ini tali. Jamaatul Tabligh mesti pegang ini tali. Semua mesti pegang ini tali. Wala tafarruqu, dan jangan ada yang lepas ini tali. Berbeda enggak apa-apa berbeda. Jangan musuhan, gitu maknanya Saudara. Berbeda enggak apa-apa. Ada tetangga meninggal. Kita datang tahlil, aneh datang tahlil. Yang enggak mau datang enggak apa-apa. Jangan jaga di tengah jalan, enggak boleh. Bid'ah, enggak boleh. Jangan, itu namanya bikin permusuhan. Ada enggak kayak begitu? Ada, di Depok juga. Aku gak sebut di kompleknya. Ada, di komplek juga, di komplek Depok juga. Enggak boleh datang orang, bayangin coba. Ini kan namanya menimbulkan permusuhan. Dan suaminya seseorang lapor sama saya. Suaminya datang nih. Ya, kerjanya di Sunter. Saya lagi ngisi pengajian di Sunter. Suami bilang begini. Ustaz, istri saya minta cerai Ustaz. Kenapa? Karena alasannya saya tahlilan. Ane bersumpah kalau ane bohong, ane cerita bohong-bohong, sumpah. Tadi rekam dilaporin, sampai kalau bohong. Pegel emang gue malu pada ngelaporin mulu ya. Aduh, coba. Gua sebut dah kerjaannya di Sunter. Nama kantornya depannya F.
FM. Di Sunter sebelah kiri jalan sebelum Tanjung Priok. FM. Rumahnya di Depok. Ngadu sama saya, Ustaz. Istri saya, Ustaz, kenapa saya pulang ke rumah pakaian saya udah dibuang, Ustaz? Kenapa? Udah bilang. Yang hari ini link jam 9 sampai jam 9 linknya. Belum. Enggak nih. Zoom yang jam 9. Ribet amat ya, jam 9 gue mesti, kalau udah kelar ya, gue sampai jam 11 di mari, lu mau apa? Syukran, dikirim itunya ke handphone biar ntar bisa langsung. Hadirin diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sampai mana tadi? Gara-gara Zoom link nih. Sunter. Coba. Ini beneran. Istri saya, Ustaz, pas saya pulang, saya dibuang baju-baju dan koper saya, disuruh enggak boleh masuk lagi. Emang tuh rumah siapa? Rumah dia, Ustaz. Ya udah lo keluar. Mau ngapain emang? Udah lo keluar. Kenapa? Lo salah pilih bini. Udah kurang ajar, ngusir laki, minta cerai. Gara-gara cuma tahlilan. Tuh bini yang model begitu, Pak. Yang model ini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah, begitu modelnya. Pakai cadar kemana-mana gitu loh. Gamisnya yang gede-gede, yang warna hitam gitu. Nggak boleh masuk lagi lakinya. Cuman gara-gara sebelumnya diingatin, jangan ya tahlilan ya gitu. Tetangganya meninggal di Depok juga. Coba. Kenapa saya ceritain ini di tempat masjid ini? Kenapa? Yang kayak begini nggak boleh ada di Indonesia. Jahat, memecah belah umat. Perintahnya itu wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Tetap pegang tali Allah, tetap jangan yang ini yang begini nih memecah belah. Misalnya lagi, contohnya lagi Syiah Rafidhah. Syiah yang ada satu ekstrim luar biasa, sembayangnya nggak mau nyampur sama kita. Masjidnya nggak mau nyampur sama kita, ada nggak? Ada. Ini bahaya juga. Ini memecah belah. Begitu menuduh saudaranya kafir, mecah belah. Begitu tuduh saudaranya bid'ah, mecah belah. Lagi nggak? Jangan. Bid'ah itu pantas dituduhkan yang dolalah, ya, yang sesat dan menyesatkan, yang berbeda dengan ketentuan Nabi. Berbeda sama nggak sama itu beda. Kalau nggak sama, jangan bingung ya, jangan bingung. Belum tentu yang Nabi tidak kerjakan itu bid'ah. Sepakat nggak? Sepakat. Belum tentu yang Nabi tidak kerjakan itu bid'ah, belum tentu. Contohnya apa? Sembayang pakai songkok hitam. Nabi nggak pernah kenal ini. Dan ini urusan ibadah. Nggak boleh dibilang bid'ah. Gitu. Nabi sorban. Dan jangan juga yang pakai sorban merasa paling hebat dan mensalahkan orang yang nggak pakai sorban. Nggak boleh juga begitu. Ini contoh. Ya. Bid'ah disebut bid'ah kalau benar-benar dia bertentangan, berbeda dan melawan dan ya, betul-betul berbeda dengan nas yang telah ditetapkan. Kalau belum ditetapkan, itu namanya ranah ijtihad. Apa yang sudah ditetapkan dan nggak boleh dirubah-rubah? Sembahyang subuh 2. Wah, seger nih. Mulai sekarang kita sembahyang subuh 7 rakaat. Nah, nggak mana bisa. Udah ditentukan 2. Gitu. Perbanyaklah sembahyang sunnah. Ditentukan nggak? Ditentukan nggak? Nah itu nggak bisa dibid'ahin. Ente mau sembahyang sunat kapan aja suka-suka ente. Bilal ambil waktu habis wudhu, namanya sholat syukril wudhu. Ente silahkan mau berangkat kantor rutinin sebelum berangkat kantor sholat sunnah. Oh jangan, nggak diperintah Nabi. Kagak bisa digituin. Ini ijtihad supaya selamat di jalanan. Sholat sunat hajat kapan? Sholat sunat mutlak di mana saja boleh. Betul?
Ente mau kumpul-kumpul di masjid, kumpul-kumpulnya, bikin acaranya Saban Maulid Nabi, Saban Isra Mi'raj, Saban 1 Muharram, itu boleh, itu ijtihad untuk mengumpulkan jamaah di samping salat sunnah dan salat wajib dan salat Jum'ah. Gitu aja Pak, jangan jadi bermasalah. Kalau lihat ke topik seperti ini, insya Allah semuanya bakal bisa berjalan baik, tertib, tenang, damai. Kalau enggak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berantakan kalau enggak, beneran. Maka topiknya sangat cantik, sangat cerdas yang bikin topik ini. Mungkinkah umat Islam bersatu? Mungkin kalau semuanya menggunakan talinya Allah Subhanahu wa taala berpegang di sana dan enggak berpecah belah, maka mungkin itu persatuan. Namun bukan persatuan hati, karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah? Mungkin, tapi bukan hak kita, bukan kemampuan kita. Bahkan dalam Al-Qur'an ada enggak yang temu? Andai kata kalian membelanjakan semua harta, bahkan gunung-gunung di bumi ini jadi emas, untuk menyatukan hati umat tidak akan sanggup. Ada nggak tuh surat apa tuh? Coba surat apa tuh? Bersatu, menyatukan hati. Surat apa coba? Itu nggak bakal bisa. Kecuali memang haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan datangkan persatuan kalau kita jangan merasa diri paling benar. Wala tusukan pusakum Allah alam bimani taqwa. Jangan merasa diri paling benar, paling suci. Allah yang paling tahu. Wallahu alam bimanit taqwa. Allah lah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Ya, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Itu yang diperintahkan. Maka toleransi antar umat Islam penting. Sepenting toleransi antar umat beragama. Saudara ente mau tahlilan, jangan dilarang, itu haknya dia. Saudara ente mau Natalan, silahkan, itu karena dia agamanya Kristen, haknya dia. Tapi ada teman ente orang Islam ngerayain Natal juga, bilangin lakum dinukum waliyadin, nggak boleh. Berdasarkan ayat itu jelas sekali. Berdasarkan ayat itu nggak boleh. Dan jangan dipaksa. Ya udah tahu bukan Islam, dipaksa pakai jilbab, nggak boleh. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Enggak boleh juga demikian. Nah, dengan suasana yang kayak begini, kita bisa menjaga harmonisasi. Mungkin enggak umat Islam bersatu? Mungkin. Perintahnya secara eksplisit, implisit, bukan langsung bersatulah karena sulit. Tadi bilang enggak mungkin Ustaz, ini wacana supaya kita membangun diskusi. Ya, lihat gaya bahasa saya tuh begitu, lihat utuh semua. Ya, seolah-olah enggak tapi iya, seolah-olah iya tapi enggak. Maklum orang sales kan begitu. Salesman kan begitu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari, kalau saya enggak berani bersatulah kata-katanya. Mari berpegang teguhlah pada tali Allah. Tali Allah itu apaan? 4 sesuai dengan Quran dan hadis. 4 tali Allah itu. Kuncinya adalah in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia, kuncinya itu. Apa kata Nabi? Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabi. Yang ketiga, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Yang keempat, al ulama warasatul anbiya. Kelar deh. Itu dia. Berpegang teguhnya itu adalah ikut Rasulullah, dan Rasulullah pesan ada 4. 1, pegang Al-Qur'an, jangan lepas. 2, pegang sunnah Nabi, jangan bergeser sedikit pun. Yang ketiga, pegang juga sunnahnya para sahabat Nabi. Kenapa? Karena ada satu golongan Syiah Rafidah yang gemar mencaci maki para sahabat Nabi. Haram ini buat kita, nggak boleh begini. Karena yang paling tahu, paling benar, paling bisa menerjemahkan hadis adalah ya sahabat yang bergaul dengan Nabi.
Maka bacalah riwayat sahabat bagaimana sahabat mempraktekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumur-umur kagak bakal ketemu Abu Bakar Siddiq membid'ahkan Bilal, enggak bakal ketemu. Betul enggak? Padahal Bilal menjalankan sunnah wudu, salat sunnah wudu yang enggak dicontohin Nabi, yang enggak diperintahkan Nabi, yang enggak diperintahkan, enggak ditetapkan Nabi, tapi Bilal kerjain. Kenapa? Karena itu untuk amal infirodinya dia. Abu Bakar Siddiq habis salat Isya, salat Ba'diyah, lalu kemudian salat witir, baru dia pulang. Sementara Umar bin Khattab habis salat Isya, salat Ba'diyah, langsung pulang. Tidur dulu kata Umar bin Khattab, baru malam-malam dia bangun, tahajud, baru tutup dengan witir. Itu Umar bin Khattab. Abu Bakar Siddiq enggak. Habis pulang Isya, Ba'diyah, witir, terus pulang. Sampai rumah tidur. Habis tidur, bangun lagi. Bangun lagi sholat tahajud dan witir lagi penutup. Yang benar Abu Bakar atau Umar? Berani lu bilang yang salah, lu kurang ajar. Mana bisa kita nyalain sahabat Nabi, betul? Abu Bakar begitu karena beliau khawatir kebablasan, akhirnya nggak sempat witir. Jadi dia hati-hati. Umar bin Khattab yakin bahwa beliau itu pasti bangun. Ente mau ikutin siapa? Ikutin lembutnya Abu Bakar, ambil. Ente mau ikutin tegasnya Umar, ambil. Atau mau santunnya Utsman bin Affan, ambil. Mau cerdasnya Ali bin Abi Thalib, ambil. Tuh. Gak ada masalah. Maka kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Ikut sunnahku dan sunnah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab atau Utsman atau Ali bin Abi Thalib. Dan bukan cuma itu, untuk berpegang teguh itu. Satu lagi yang terakhir, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi kita ikutin para alim ulama. Ulama yang mana tak? Gitu. Timbul lagi persoalan. Ulama yang mana? Ini baru bahaya ini. Ini berbahaya nih. Ulama yang mana? Cukuplah kita berpegang kepada ulama-ulama zaman dulu. Siapa dia? Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Itu mereka alim-alim. Ya, cari apa? Nggak bakal nggak ketemu. Bayi tabung aja ada di mazhab Imam Syafi'i. Dahsyat kan Imam Syafi'i? Coba. Bagaimana untuk urusan LGBT ketemu di Imam Syafi'i? Ini kedokteran belum ketemu. Bagaimana ketika lahir, maaf ya, ada maaf. Ada burung dan ada sumur. Paham nggak? Paham nggak? Ayo anak kecil di situ, lu nggak paham pasti lu. Paham ya? Ada burung, ada sumur. Ada kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan. Bagaimana dokter menentukan apakah dia laki-laki atau perempuan? Ayo. Saya baca di literatur melihat kecenderungannya katanya. Melihat kecenderungannya kata dokter. Bagaimana kecenderungannya itu? Kecenderungan laki atau kecenderungan perempuan? Lihat kecenderungannya untuk dioperasi agar dia betul-betul menjadi lelaki sejati atau perempuan yang feminin. Imam Syafi'i bilang nggak gitu. Imam Syafi'i bilang apa? Diriin. Lihat kencingnya keluar dari mana. Dahsyat nggak tuh ilmu Imam Syafi'i? Itu dia. Jadi kenapa? Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Pasti. Dan Allah ciptakan pasti ja'alnakum syu'uban wa qabailan. Apa tuh depannya? Ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa untha. Pasti yang Allah ciptakan itu laki atau perempuan. Tuh dahsyat nih Imam Syafi'i itu. Pakai udah belajar di situ udah kelar. Itu yang dimaksud para alim ulama yang luar biasa.
Ente mau kental zikirnya, cari zikir Imam Ghazali, luar biasa tarekatnya. Gitu. Mau modernan sedikit, ya yang lain dah, ya. Fadhal. Jadi dengan berpegang teguh pada itu, insya Allah, apalagi kita di Indonesia, cukup deh, nggak usah pakai akidah impor, nggak usah pakai akidah dari negara-negara orang, dari Suriah lah, yang ISIS itu kan. Dari apalagi Wahabi lah nggak usah, dari Syiah lah nggak usah. Kita di Indonesia cukup Ahlus Sunnah wal Jamaah deh kelar. Yang ikut Allah dalam Al-Quran semuanya, yang ikut Rasulullah dalam hadis semuanya, jangan pilih-pilih hadis. Yang ikut para sahabat Nabi semuanya, dan yang ikut para alim ulama, wabil khusus para imam mazhab yang alim-alim luar biasa itu, yang salafus saleh, ikut deh semuanya. Ambil ya yang penting, yang fokus, yang dominan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya nggak bisa lame-lame karena minta maaf baru diingetin. Taunya ini Zoom. Taunya ini Zoom. Jadi kalau Zoom kan bisa tuh di rumah. Jam 8 Zoom Ustaz sampai jam 9, jam 9 jam 10 Zoom Ustaz. Iya, akhir. Ternyata guru datang, makanya tadi diingetin jam 9 harus sudah online lagi begitu, minta maaf yang sebesar-besarnya. Masih ada waktu 10 menit untuk kita ngobrol bertanya jawab. Tafadhal silakan. Baik, mungkin ada jamaah yang bisa memanfaatkan waktu ini untuk sesi. Amin, amin ya Allah ya Rabb. Amin, amin ya Karim. Amin, amin ya Allah. Silakan, Bapak. Ayo, siapa? Dapat hadiah yang itu bertanya kopi dari kita. Dan dapat ini nih buku Menjadi Suami dan Ayah yang Hebat. Nah, silakan Pak. Ini ntar kita jual, tapi Dir, ini kan lagi ngebangun masjid, jual keuntungan 30% buat masjid aja. Sepakat? Tuh, dia yang jual tuh punya dia tuh, dia udah boleh tuh. Gimana nggak boleh? Gue todong. Ya, panitia ini buat 30% untuk masjid sini, 70% buat balik modal, biar bisa cetak lagi ntar. Ya. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan yang kalau kemudian Ustaz tadi bisa terkenal menjelaskan. Insyaallah. Istilah perbedaan dua istilah persatuan dan kesatuan. Kan seringkali kita dengar Persatuan dan kesatuan. Dan kesatuan. Terkait dengan tema kajian dan tadi uraian dari bagaimana kira-kira umat Islam dua-duanya bisa dengan proses yang berbeda atau ada cara lain untuk mencapai itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih dalam lagi daripada persatuan dan kesatuan itu adalah persaudaraan. Ya, persaudaraan. Kalau kita bilang persaudaraan, maka akan terjadi perbedaan pendapat di mana yang terjalin adalah ukhuwah Islamiyah. Namun ulama-ulama zaman dulu dari NU sangat cerdas menyiasatinya menjadi ukhuwah wataniyah. Jadi ada persaudaraan. Ini output dulu ya. Kan kita kalau bicara katanya kalau metode ilmiah kan kita bicara outputnya dulu. Atau kalau pakai metode Seven Habits kita ngomong nomor 1 lihatlah yang akhir ya. Nomor 1 lihatlah yang akhir. Ini nggak bertentangan dengan Al-Quran dan nggak bertentangan dengan hadis. Karena kita diajarin untuk percaya pada akhir zaman ya. Kita tahu endingnya itu kita mesti kelihatan. Nah percayalah pada yang akhir. Dan itu sifat orang yang bertakwa. Hebat, Al-Quran itu luar biasa. Salah satu sifat orang yang bertakwa itu adalah tahu tujuan. Dan ini sifat orang salesman. Saya salesman Pak. Tahu target. Begitu. Indonesia juga mesti begitu. Punya replika. Sayangnya cuma ada pada zaman Pak Harto dulu. Rencana pembangunan 5 tahun. Pelita pembangunan 5 tahun. Sekarang juga ada ya. Mungkin istilahnya berbeda. Nah, output daripada persatuan dan kesatuan itulah persaudaraan. Itulah yang disebut ukhuwah. Yang lebih terjalin, yang satu tubuh sakit merasa tubuh yang lain sakit, satu tubuh. Persatuan dan kesatuan memang sebuah dua upaya ya. Terlepas perbedaan etimologi atau perbedaan
definisi daripada persatuan dan kesatuan. Kalau kesatuan itu merupakan unsur yang ada kata kerja, sedangkan persatuan adalah unsur yang mengandung kata benda. Sehingga kesatuan harus ada langkah-langkahnya yang berakibat dengan persatuan. Mari kita bersatu, itu ajakan lain lagi. Asal katanya tetap satu. Karena itu Pak, Sumpah Pemuda itu adalah upaya untuk sebuah persatuan. Maka hari ini kita mesti perbaharui Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kelar udah, nggak ada lagi bangsa yang lain. Nggak boleh. Sunda, Jawa, nggak boleh. Karena kita udah bersumpah. Jadi mesti kita perbaharui, mesti kita ulangi lagi seperti itu. Kami putra putri Indonesia mengaku berbahasa satu, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa itu adalah kesatuan, sementara bangsa dan tanah air persatuan. Kenapa beda katanya? Memang beda karena bahasa menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam pergaulan sehari kita pasti ketemu kumaha. Dalam pergaulan sehari kita masih paling ketemu aya naon. Ya. Dalam pergaulan kita akan ketemu piye kabare. Apa kareba? Ketemu semua. Karena itu kita tetap menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Apa nggak cerdas tuh orang kita zaman dulu membedakan antara persatuan dan kesatuan? Apa nggak hebat ulama-ulama zaman dulu, tokoh-tokoh zaman dulu membuat sumpah yang tepat sekali. Kalau dikatakan dalam Sumpah Pemuda, kami putra putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia, nggak bisa ngomong Sunda, Jawa, Batak, nggak bisa. Tapi karena kalimatnya menjunjung bahasa menjunjung tinggi, walaupun kita beda-beda tetap Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan itu. Karena itu negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara persatuan Republik Indonesia. Kalau negara kesatuan ada sebuah upaya yang sungguh-sungguh kita jalani terus, sehingga upaya kesatuan ini membuahkan sebuah persatuan dan endingnya adalah persaudaraan. Mudah-mudahan jelas langkah-langkahnya. Mudah-mudahan dengan demikian saya bisa sedikit-sedikit membantu masjid ini. Dan jangan lupa, mulai sekarang saya akan viralkan terus di mana-mana. Masjid 5 tahun belum jadi, gitu. Masjid 5 tahun belum jadi, terus. Masjid 5 tahun belum jadi, terus. Pak dokter di komunitas dokter itu terus sebut. Saya juga teman saya banyak banget para dokter-dokter, teman banget. Ya sampai Pak Profesor Akmal itu, Akmal Tahir itu saudara. Saudara, ya, mau calon menteri nggak jadi, ya. Itu kita akan viralkan di semua. Ya, salah satu ketua ID yang Rifan Fauzi juga teman satu lintingan saya itu. Ya. Jadi tolong deh viralkan terus di mana kita berada. Masjid 5 tahun belum jadi, masjid 5 tahun belum jadi, begitu. Malu Ustadz? Nggak ada malu buat agama. Gue jualan nggak malu buat agama. Nggak malu. Ya, sebar luaskan. Masjid 5 tahun belum jadi. Terus semuanya. Masjid 5 tahun belum jadi. Masjid 5 tahun belum jadi. Kita diledekin dengan orang yang biarin ledekin. Justru diledek baru umat Islam bangkit. Kadang-kadang kita perlu cambuk untuk bisa bersatu kadang-kadang. Ya. Dan sekarang jangan pakai cambuk, kita tetap bersatu dalam Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mohon pamit, jam 9 teng mesti online lagi di mobil. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya ucapkan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.